Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Martin SPSI, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 25902049500490. Pada hari ini, Jumat 19 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran konseling individu dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang. Pak. Bagaimana kemarin hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Luar biasa ya. Sebagai seorang sekolah punya semangat yang luar biasa. Posisikan dirinya dalam posisi yang aman, nyaman, ya. Nah, selama kegiatan ini yang tegak ya. Oke, baiklah. Anda sekalian, Pak Guru ucapkan terima kasih untuk kesediaan Anda datang di sini, ya, untuk membahas permasalahan yang Anda alami. Ya. Oke. Tapi sebelum itu, ya, untuk mulai kegiatan kita, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Anda ya. Anda sudah pernah masuk di ruang pimpinan konseling? Belum. Berarti ini yang pertama ya, Pak. Oke, baik. Anda pernah mendengar tentang konseling? Pernah. Apa itu konseling? Pemberian bantuan kepada siswa. Pemberian bantuan kepada siswa. Baik. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada siswa, ya, yang dilakukan oleh konselor. Konselor itu Pak Guru BK, ya. Kemudian konselingnya itu adalah siswa sendiri, ya, atau peserta didik, dan itu sekarang adalah Anda ya. Ya, untuk ya menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konselor, ya. Dan itu yang disebutkan konseling. Nah, dalam melakukan konseling itu ada prinsip asas-asas yang harus kita taati, ya. Nah, yang pertama Pak katakan adalah asas kesukarelaan, ya. Asas kesukarelaan ini artinya melakukan konseling itu tanpa adanya paksaan, ya. Kemudian yang kedua, melakukan konseling dengan asas keterbukaan. Artinya Anda terbuka untuk menceritakan apa yang Anda alami, permasalahan apa yang Anda alami, tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada yang disembunyikan, ya, harus diceritakan secara sejujur-jujurnya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah asas kerahasiaan. Kerahasiaan itu maksudnya di sini bahwa apapun informasi yang Anda berikan ke Pak Guru, apapun data yang Anda berikan ke Pak Guru itu, Pak Guru tidak akan memberitahukan, tidak akan menceritakan, dan tidak akan menginformasikan kepada orang lain. Ya, begitu juga dengan Anda setelah mengikuti kegiatan konseling ini, ya, tidak perlu menceritakan kepada orang lain. Ya, nah, karena itu disebut dengan prinsip kerahasiaan. Ya, bisa dipahami ya. Nah,
Baiklah, untuk waktu kita melakukan konseling ini sekitar 30 menit ke depan. Ya Pak. Oke. Tapi sebelum itu ada surat pernyataan ya yang Anda harus isi dan tanda tangani sebagai bukti bahwa Anda bersedia mengikuti kegiatan konseling individual ini. Ya, oke. Silakan tulis nama, kelas, umur, kemudian dibaca ya, baca secara singkat ya, kemudian ditandatangani di bawah ya. Oke. Ini beberapa sekarang ya, ada di situ tempatnya. Kemudian tanda tangannya, nama ya, nama dan tanda tangan juga. Oke, sudah? Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu ya. Pak. Baiklah, Nanda, beberapa waktu yang lalu saya dengar informasi dari wali kelasnya dan juga termasuk dari orang tua ya, bahwa prestasi belajar kamu menurun. Ya Pak. Ya. Kalau boleh Pak Guru tahu, bisa diceritakan bagaimana prestasi kamu selama ini? Di S7 saya pernah belajar jam 1 Terus, dan di kelas 8 semester 1 menurun jadi juara 5. gitu ya. Jadi pada saat kelas 7 itu jadi peringkat 1 ya. Ya Pak. Ketika sudah naik kelas 8 menurun. Ya Pak. Nah, menurut kamu apa yang menyebabkan hal itu? Penggunaan handphone terlalu sering. Menggunakan handphone terlalu sering. Ya Pak. Oh, ya. Bisa diceritakan ke Pak Guru berapa lama kamu menggunakan handphone misalnya pastinya pada siang hari setelah pulang sekolah ya, Pak. atau pada malam hari? Bisa diceritakan? Ya Pak. Kalau pada siang hari biasa habis 4 jam. Habis 4 jam. Kemudian Kalau malam biasa tidur jam 10 malam. tidur jam 10 malam. Lumayan lama ya. Ya Pak. Kalau menggunakan handphone itu di waktu yang berbeda, misalnya pada siang hari, Anda ini ya sampai 4 jam. Ya, kemudian pada malam itu biasa sampai jam 10 malam. Nah, lumayan ya. Apa saja yang kamu lakukan dalam bermain handphone selama misalnya 4 jam sampai jam 10 malam? Bermain game. Bermain game. Bermain game ya. Selain bermain game ada lagi? Nonton video. Menonton video. Ada lagi? Selain bermain game, menonton video, kalau media sosial gimana? Jadi itu saja. Ya Pak. Jadi bermain game, menonton video ya. Wah, lumayan lama ya. Ya Pak. Dalam bermain game selama itu apa yang kamu rasakan? Capek. Capek. Ada lagi? Sakit mata. Sakit mata. Selain itu menurut kamu apa saja yang kamu rasakan selain itu? Selain capek, sakit mata,
Bagaimana dengan tugas sebagai anak sekolah? Bisa diberi kerjaan. Biasa melakukan pekerjaan sekolah ya. Ya, Pak. Sekolah. Jadi setelah sekian lama kamu bermain game, ya, kemudian nonton, dan yang kamu rasakan itu adalah rasa capek, ya, sakit mata ya, karena mungkin terlalu lama, dan biasanya tugas-tugas sekolah terbengkalai ya, tanpa dikerjakan. Nah, bagaimana kalau di sekolah? Kalau sekolah banyak pikiran bermain game jadi tidak fokus belajar. Ya, begitu ya, tidak fokus belajar di sekolah, karena yang dipikirkan adalah bermain game. Nah, dari apa yang kamu ceritakan ini, ya, kita bisa ambil kesimpulan tentang permasalahan kamu, ya, yaitu keseringan bermain handphone, ya, sehingga berpengaruh pada prestasi belajar kamu. Sepakat ya? Jadi itu ini yang kita akan carikan solusi secara bersama, ya, bagaimana penggunaan handphone ini yang terlalu sering ini itu bisa dikurangi, ya. Kita carikan solusi. Nah, dari kebiasaan itu apa yang ingin kamu ubah dari kebiasaan itu? Mengurangi penggunaan handphone. Mengurangi penggunaan handphone. Tidur jam 10 malam. Tidur jam 10 malam. Dan lagi Disiplin mengerjakan tugas-tugas sekolah. disiplin mengerjakan tugas sekolah ya. Karena jadi itu yang kamu ingin ubah dari perilaku kebiasaan berarti. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita tetapkan ya aturan penggunaan HP kamu ini supaya kebiasaan itu bisa berkurang? Setuju? Setuju. Jadi kalau itu misalnya penggunaan HP ya, HP digunakan minimal misalnya hanya sekitar 2 jam sehari. Setuju penggunaan HP 2 jam sehari ya. Jadi mungkin bisa dituliskan ya di sini ya, apa yang ingin kamu perbaiki ya. Oke. Dari penggunaan HP itu ya. Jadi tuliskan apa yang ingin kamu perbaiki dari kebiasaan kamu dalam menggunakan HP. Jadi kamu tuangkan itu dalam kotak perilaku ya, untuk menyelesaikan masalah.
kamu sudah tuliskan apa yang perlu kamu perbaiki. Menurut kamu strategi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Tugas saya. Ya, coba. Tidak pakai. Jadi kamu sudah menuliskan di kontrak perilaku itu apa yang ingin kamu perbaiki dan apa strategi yang menurut kamu yang bisa kamu lakukannya. Oke, aku lihat dulu ya. Oke, sangat bagus ya, luar biasa. Ya. Dari apa yang ingin kamu perbaiki dan apa yang strategi apa yang kamu ingin lakukan untuk memperbaikinya itu luar biasa ya, saya tuliskan di sini. Ya. Kalau begitu bisa dibacakan kan? Bisa. Ya, bacakan dengan keras supaya ini bisa jadi komitmen kamu. Perilaku yang ingin saya perbaiki ialah mengurangi penggunaan HP dan bermain game, membiasakan tidur jam 10 malam, disiplin mengerjakan tugas sekolah, dan yang kedua strategi yang saya akan lakukan ialah membatasi penggunaan HP minimal 2 jam sehari, menaruh HP di luar kamar saat meninggalkan tidur, membuat jadwal belajar setiap malam, mencatat penggunaan HP harian ke lembar monitoring yang diberikan oleh saya. Oh begitu ya. Ya, Pak. Jadi apa yang telah kamu susun ini untuk strategi ada yang kamu tuliskan ini mencatat penggunaan HP harian pada lembar monitoring yang diberikan konselor. Berarti kamu mengharapkan guru membuat lembar monitoring untuk kamu isi ya penggunaan HP setiap harian ya. Nanti Pak Guru buatkan ya. Baca Ananda ya. Apa yang telah kamu tuliskan ini? Kamu bisa melaksanakannya? Bisa. Kalau kamu bisa melaksanakannya, apa hadiah yang ingin kamu dapatkan? Buku. Oke. Benar. Jadi ketika kamu bisa menjalankan apa yang telah kamu tuliskan ini, kamu menginginkan sebuah buku ya. Hadiah sebagai bukti keberhasilan kamu ya. Nah, bagus sekali itu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini komitmen kamu yang kamu harus lakukan. Bisa? Baik. Dan kamu siap melaksanakannya ya? Siap. Jadi kalau begitu bisa ditandatangani di bawah ya. Sini tanggal tuliskan dulu tanggal. Kemudian tulis namanya di bawah, kemudian tanda tangannya.
Apa yang Pak Guru lakukan? Aku harus minum dulu saya setiap hari. Oke, jadi ketika itu ya, kalau tidak mampu nanti Pak Guru yang memantau setiap hari apa yang kamu lakukan ya, bisa tidak ya? Bisa. Oke. Nah, baiklah Anda, ya Pak Guru sangat bangga kamu mau menceritakan permasalahan kamu dan kita telah mencarikan solusinya dan kamu sudah tuangkan ya apa yang ingin kamu lakukan dan apa caranya untuk melakukan itu kamu sudah tuangkan dalam kontrak waktu belajar juga kamu ya. Oke. Jadi untuk kegiatan kita kali ini sebelum kita tutup ya, ada lembaran refleksi yang Pak Guru akan berikan kamu ya. Kamu isi ya, tulis nama, kelas dan tanggal sekarang ya. Jadi sudah ada pertanyaannya di situ, kita perlu isi ya, kemudian tulis namanya di bawah dan tanggal sudah ya. Oke. Ya, tulis namanya dan tanda tangannya di bawah. Oke. Kemudian ya, Anda perlu tahu bahwa yang bisa merubah itu adalah Anda sendiri. Ya, yang penting Anda punya komitmen, Anda berusaha, yakinlah bahwa perubahan itu bisa didapatkan. Ya, jadi yang penting Anda berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya, oke. Karena di sini juga Pak Guru punya lembar atau angket ya, bagaimana kepuasan Ananda terhadap konseling yang kita lakukan hari ini. Ya, kita isi tuliskan namanya ya, nama di sini ya, kelas dan tanggal.
baca baris-baris pernyataannya, kemudian kamu isi sesuai dengan apa yang kamu rasakan, ya. Tulis namanya. Selanjutnya ada lembar monitor, ya. Monitor tentang kamu bisa lihat, ya. Ini kamu tulis, ya. Jadi kamu tuliskan apa atau bagaimana penggunaan HP kamu setiap hari, ya. Di sini ada tanggalnya, tanggal misalnya kan sekitar 1 bulan ke depannya yang kamu katakan tadi, ya. Kemudian waktu mulai, waktu selesai, ya, durasi menitnya atau jam, kemudian kegiatan yang dilakukan pada saat itu, ya. Apakah belajar, apakah main game, atau berselancar di media sosial. Kemudian catatannya di situ ada perasaan kamu setelah menggunakan HP pada jam-jam itu, ya. Kemudian nanti kamu tanda tangan setiap hari, ya. Ya, misalnya tanggal 20 September kamu isi waktunya, ya, kamu isi kegiatan apa yang kamu lakukan dari penggunaan HP itu, kemudian catatannya setelah menggunakan HP dan kamu tanda tangan, ya. Jadi ini kamu harus isi setiap hari, ya. Jadi itu, ya. Oke. Jadi ini kamu isi kurang lebih 1 bulan ke depan, sambil ada pemantauan juga dari Pak Nur, ya. Jadi kamu tulis nama di situ, ya. Kelas, itu yang kamu isi setiap hari, ya. Nanti Pak Guru berikan lembaran berikutnya, hari berikutnya, ya. Baiklah Ananda, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup, ya. Nanti sekiranya jika hari ini belum cukup untuk menyelesaikan apa yang kita atau apa yang kamu hadapi, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan berikutnya, ya. Oke, ya, ucapan terima kasih kepada Pak Guru, ya. Oke. Semangat, ya, Pak. Oke. Oke, sudah bisa, sudah, ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.